Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlin dari UPJ Jakarta. Ini menyelesaikan tugas praktikum 2 MK pemrograman berbasis web. Di sini MK tugasnya sama seperti tugas 1. Hanya saja kita menggunakan JavaScript Framework Vue dengan catatan tidak menggunakan template komponen pada Vue ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Kita fokus di sini di bagian stok dan tracking. Oke. Sudah disiapkan juga data Damia, dan saya juga sudah membuat ini ya, folder Sita Praktik yang baru dengan framework Vue.js. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini susunan foldernya begini ya. Masih sama. Banyak beda di JS-nya. Di JS itu kita nambah data Damia nih. Data Damia, dan juga kita membuat file baru buat stok dan tracking app.js dan juga stok app.js. Nah, dan di bagian HTML juga, di bagian stok dan tracking juga berbeda. Nah, di bagian stok dan juga tracking, di sini saya dua-duanya saya menggunakan Vue.js versi 2 melalui CDN yang udah saya taruh di bagian footer nih, bagian script. Saya menggunakan CDN yaitu di ini nih, var stok app new l #app. Nah, sehingga seluruh HTML di dalam div ID-nya yang app itu nanti dikendalikan sepenuhnya oleh data seperti daftar, stok, filter, dan from, semuanya disimpan dalam properti si datanya gitu kan. Terus di bagian stok dan tracking juga udah saya masukkan ya ID-nya. Dua-duanya sudah saya masukkan. Kita akan masuk ke bagian 1 ya, menjelaskan tentang Mustache, menggunakan Mustache atau Vitex ya. Nah, saya menggunakan Mustache itu di bagian format rupiah. Nah, ini saya menggunakan di bagian tabel ya, saya menggunakan Mustache, yaitu untuk ekspresi yang butuh format atau logika, misalnya yang di ini ya, di format item ini, format rupiah. Terus di bagian show juga, ini di bagian from error, itu alasan menggunakannya tuh terus juga tadi juga ada bagian di Vitex nih, yang Vitex, Vitex. Nah, ini Vitex, terus juga ada juga VHTML untuk render cetakan HTML. Nah, alasan menggunakan Vitex di bagian tabel. Nah, di bagian tabelnya ini untuk keamanan ya, Vitex ini secara otomatis mengescape karakter HTML sehingga tidak ada potensi injeksi gitu. Jadi di Vitex. Nah, lalu di HTML tadi menggunakan HTML ini khusus untuk kolom catatan, karena di HTML ini berisi tag ya, tag HTML seperti M, U, I, strong. Itu salah satunya kolom yang menggunakan HTML secara khusus. Jadi nanti ketika di render dia nggak tulisannya nggak M edisi. Nah, tapi nanti dia bisa miring atau tebel gitu, atau ada underline gitu. Nah, lalu yang kedua di bagian rendering ya, V4. Oh, ini nggak jelasin, saya jelasin di V4 di bagian stok. Menggunakan V4. Nah, ini seperti looping ya dia. V4 itu seperti looping untuk mengambilkan daftar bahan ajar. Saya menggunakan direktif V4. Nah, ini data yang dirender bukan array stok mentah, melainkan computed property stok terfilter yang sudah diproses melalui computed ya, melalui filter dan sort di bagian sini. Melalui computed bagian filter dan sort. Tampilan tabel otomatis sinkron setiap kali filternya berubah tanpa perlu memanggil fungsinya secara manual. V4 juga digunakan untuk mengisi pilihan drop down di bagian option. Ini bagian option V4 untuk mengisi pilihan drop down filter. Lalu kita akan masuk ke kondisi VIF ya. VIF. Nah, VIF ini VIF, VElse atau VElse if, dan juga VShow itu tuh untuk logika kondisional. Saya menggunakan 4 direktif berbeda sesuai konteks. Yaitu yang pertama nih di VIF, misalnya di bagian quantity kali ya. Nah, ini di bagian quantity nih, di sini kan hasil stoknya 0 akan menampilkan jika ya, kita bahas Indonesia, jika item multipnya sama dengan 0 maka akan menampilkan 100.
Lalu jika item quantity-nya kurang dari item stock safety-nya maka menipis. Nah selain dari itu VLs kalau dia lebih dari stock safety-nya dia akan aman. Lalu di Visio. Nah, so from tambah. Terus juga ada tambah ban ajar. Jadi Visio ini tuh untuk menyembunyikan atau menemukan filter bar pada saat from tambah dibuka. Kita buka dulu ya biar live. Nah, kita login menggunakan data yang sebelumnya ya. Jadi ini passwordnya adalah Rina 123. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan awalnya tabel. Nah, gunanya Visio ini ketika tambah ban ajar baru, tabelnya hilang. Jadi menyembunyikan bukan hilang ya, menyembunyikan atau menampilkan tabel dan filter barnya. Saya memilih Visio ini karena elemen filter tabel sering berganti tampil. Jadi Visio hanya mengubah CSS display-nya yang tadi non atau hidden jadi ada gitu. Jadi lebih efisien daripada VIF yang menghapus dan membuat ulang dokumen objek model setiap saat. Lalu untuk data binding ya, VBin dan VB model itu saya menggunakan dua jenis. VBin atau singkatan VBin atau singkatan untuk one way binding itu mengikat kelas tombol sortir secara dinamis, yaitu untuk menampilkan nilai read only yang ada di form edit di bagian sini. Saya cari di bagian aktif kali ya. Aktif short key nih. Di kelas di button aktif short key. Nah, jadi seperti ini ya penggunaannya. Mengikat kelas tombol sortir secara dinamis dan menampilkan nilai read only. Ini di bagian judul. Oke. Lalu di bagian vModel itu untuk two-way binding digunakan untuk di semua elemen formulir yang butuh input dari pengguna seperti dropdown, filter, checkbox dan seluruh field from tambah. Seluruh from tambah dropdown itu menggunakan vModel. Contohnya misal di bagian filter. Nah, nih vModel filter. Jadi dengan vModel setiap ketikan langsung tersimpan ke data view dan otomatis memicu completed property yang udah dibuat. Nah, completed property yang udah dibuat. Oke. Nah, di completed ini stok terfilter nih. Ini adalah completed property inti yang menggabungkan semua logika filter dan sortir view dan sortir. Si view ini akan meng-cache hasilnya sehingga tidak ada recompute ulang jika data yang relevan tidak berubah. Yang artinya ketika difilter dia itu nggak menduplikat gitu. Lalu yang kedua, bagian kategori tersedia nih. Di kategori tersedia ini hanya menunjukkan kategori yang tersedia di UT daerah yang sesuai di data dummy yang dikasih. Nah, lalu kita ke bagian watcher ya, karena tadi di sini menjelaskan watcher ya, fungsi watcher. Nah, di watcher ini nah nih di watcher di halaman stok ya, kita ke halaman stok dulu. Di filter UPPJJ, nah di filter UPPJJ ini bukan di bagian sini, di bagian titik filter. Nah, di bagian set timeout, set timeout. This filter. Nilai baru. Nah, yang ini ya di watch ya, di filter UPPJ ya. Itu memantau perubahan yang di filter UPPJ. Jadi setiap kali filter UT daerah berubah, filter kategori diriset otomatis dan muncul notifikasi sementara. Nah, contohnya seperti ini. Kita awalnya kan cuma daerah nih. Kalau kita klik ke Jakarta, nanti ada notifikasi sementara selama 3 detik yang udah disetting di sini. Lalu di watcher kedua atau notifikasi sementara ini ketika di bagian stok ya, untuk memantau array stok secara deep termasuk perubahan dalam objek. Jadi setiap kali ada perubahan data stok, baik tambah, edit atau merupakan perubahan quantity, nanti watcher ini menghitung beberapa item yang perlu di-render dan menambahkan notifikasi peringatan. Seperti ini nih contohnya, 3 bahan ajar perlu segera diorder. Jadi di bagian sini, nah stok deep true menghandle di notifnya bahan ajar yang perlu diorder muncul di sini, dan ini
Ternyata dari mana? Dari statusnya. Karena status nama device 3, jadi isinya adalah di sini 3. Lalu di from tambah edit ini kita akan melakukan validasi juga ya. From tambah edit ini menggunakan vModel di semua field, setelah tombol simpan diklik. Nah, nanti akan melakukan metode validasi yang udah dibuat di bagian nih. Tunggu from tambah validasi from baru nih. Di validasinya, jadi kalau misalnya gagal nanti muncul validasinya. Lalu di bagian ini di stoknya ini ada tulisan wait from. Nah, di bagian from error ya, from error. Wait. Nah, from edit error nih. Di from edit error, if from edit error gitu. If ya. Jadi ketika apa kita makanya if gitu. Nah, nih. Ketika error dia akan muncul from error gitu. Nah, ini menggunakan metode validasi metode. Lalu di sini juga jika validasinya lolos, nah nanti data baru di-push ke array stock dan disimpan ke dalam local storage. Lalu from edit bekerja serupa data item disalin ke from edit, diubah lalu disimpan menggunakan view titik set nih, disimpan edit view titik set agar perubahan terdeteksi oleh view secara reaktif. Kita akan mulai ini ya, coba buat ya. Nah, ini kodenya asal aja nggak apa-apa. PKN misal kategorinya bebas. Nah, di sini saya coba ngambil kategori kali ya buat validasi. Stoknya 10, statiknya 10. Ini sih, ini bebas ya. Tapi bisa pakai U, coba kita pakai U ya. Edisi terbaru. Oke. Nah, muncul ya exceptionnya. Sesuai tadi di stok HTML, jika ada error dia akan muncul. Bukan error sih, penting kategori yang harus diisi fieldnya. Jika pilih baru bisa tersimpan. Nah, di sini muncul underline ya, karena tadi kita menggunakan tag U. Oke, di sini sudah muncul dan datanya disimpan ke dalam local storage. Kita ke mode developer. Nah, di bagian local storage application ya, di bagian stok data. Nah, nih PKN. Nah, oke, sudah masuk ya. Nah, lalu di bagian kita akan masuk bagian tracking ya. Nah, di bagian tracking ini disuruh ini ya auto generate ya DO-nya ya, nomor DO di mana tergenerate otomatis. Nah, di sini menggunakan computed property ya. Nah, di sini menggunakan computed property, yaitu nanti dia akan menggenerate otomatis. Di sini saya menggunakan tahun yang sekarang 2026. Lalu wait. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahan ini ya. Tadi coba tambah ya. Nah, di sini akan coba buat baru lagi. Jadi dia akan 3. Kita bikin asal aja. Intinya 9. Namanya asal aja. Sorry, pencet. Adil ekspedisi. Di sini saya juga melakukan validasi ya. Karena kalau kita nggak milih nanti dia akan ada exception. Nah, mohon lengkapi koordinat nggak benar dan validasi. Kita akan bikin 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, gini aja misal. Nah, baru muncul 2026 003. Nah, ini tadi 002 saya bikinnya tadi di sini angkanya cuman ini ya. Cuman 3, harusnya 4 angka setelah years-nya ya. Jadi tadi saya cuma bikin di 3 angka doang. Nah, lalu ini akan menggenerate otomatis dari computed. Nah, lalu pemilihan paket. Jadi ketika setelah pengguna milih paket ini muncul, ini menggunakan vif dan v4 di bagian tracking ya, tracking HTML. Wait, cari di bagian paket manager. Nah, nih menggunakan vif paket dipilih dan juga v4 paket dipilih. Total harga juga otomatis ya, dia menyesuaikan dari computed property yang udah dibikin tanpa penggunanya harus mengisi manual. Nih, total harga otomatis. Oke. Terus di watchernya gimana? Watchernya itu ketika ada 2 watcher ya, yaitu watcher ketika memantau hasil cari secara deep, nih hasil carinya, dan juga ketika memantau from DO setiap kali pengguna mengganti paket, muncul notifikasi singkat berisi nama paket dan harganya. Ketika dia membuat atau menambah from baru. Nah, kita coba ya lihat watchernya gimana. Nah, ini watchernya seperti ini. Status DO 2006 sedang dipantau. Dan juga di bagian sini. Nah, kita buat asal. Fadil. Nah, ini juga watcher yang kedua. Nah, oke. Mungkin sekian ya tugas 2 dari saya. Secara keseluruhan aplikasi ini telah menerapkan sesuai
yang disuruh ya. Jadi menerapkan muscat, vtext, vhtml, data sesuai konteks, v-for untuk list rendering, v-if, v-else, v-else, as-if, v-show untuk kondisional yang efisien, v-model dan v-bin untuk two-way and one-way, data binding, terus computed property untuk filter, sorting, dan kalkulasi otomatis, sehingga dengan caching bawaan dari framework Vue sendiri. Dan juga saya menerapkan 4 watcher, 2 per halaman, di halaman di stok dan juga di halaman tracking, untuk memantau perubahan data dan memberi respon secara reaktif. Demikian penjelasan tugas praktik 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. going, 이불 속에서 going, going은 언제나 너에게 going.